Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Hartini, JDP Angkatan 9 Kabupaten Jember. Kami bertiga di sini akan mempraktekkan praktek coaching, yaitu yang akan dipraktekkan oleh rekan kami berdua. Di sini ada Bu Nuril selaku coach. Apa kabar, Bu Nuril? Alhamdulillah baik. Ya, Ibu Sinta sebagai coaching. Apa kabar, Bu Sinta? Alhamdulillah baik kita. Baiklah, singkat perkenalan kami bertiga. Berikutnya kami serahkan praktek coaching kepada beliau berdua, pada Ibu Nuril dan Ibu Sinta. Monggo dipersilakan. Terima kasih kita. Assalamualaikum Cinta. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Insyaallah semoga selalu diberi kesehatan. Alhamdulillah. Saya juga senang mendengarnya Ibu. Ini saya kira dari tadi saya tanya, Bu sehat? Dari senyumnya itu sedikit menyimpan ada kegalauan begitu Bu. Kenapa? Teman-teman Bu Nuril ya, mungkin memang akhir-akhir saya terlihat kurang ceria. Ya memang ada, saya merasakan ada sedikit keresahan dalam diri saya. Nuril ada waktu? Insya Allah ada ini. Silakan. Mungkin ini bisa menceritakan kepada saya. Tapi saya tidak mengganggu waktunya. Tidak sama sekali. Jadi begini, kalau boleh saya bercerita ya, Ibu ingat tidak waktu kapan hari ada ibu pengawas yang supervisi ke sekolah kita. Iya. Nah, di situ ada hal yang sedikit membuat saya merasa kepikiran, merasa sah begitu. Iya. Iya, jadi begini, waktu beliau supervisi di sekolah kita itu kan dari kelas ke kelas gitu. Kemudian waktu masuk di kelas saya, beliaunya itu melihat proses belajar mengajar di kelas saya. Kemudian beliau itu semacam kurang berkenan ketika saya kurang memaksimalkan dalam pemakaian buku teks pelajaran untuk anak-anak. Ini Bu Sinta supaya apa ya? Nantinya kita nyaman dalam ngobrol kita ini. Kira-kira setelah pembicaraan kita kali ini, tujuan yang ingin kita inginkan itu seperti apa? Ya seperti ini ya Bu, saya berharap nantinya ada solusi atas permasalahan yang saya rasakan saat ini. Selain hal itu mungkin ada sedikit yang secara lain. Ya tentunya bisa merasa lebih lega karena memang jujur permasalahan ini membuat saya kepikiran terus, sampai di rumah pun saya masih kepikiran gitu. Ya, begini Bu Sinta, tadi sekilas saya mendengar ada teguran seperti itu ya, dari ibu pengawas. Itu yang seperti apa kalimatnya yang sekiranya membuat kegundahan gitu, kecemasan dari Bu Sinta sendiri? Sebenarnya tidak ada kalimat langsung yang mungkin membuat hati saya sakit hati, sebenarnya tidak. Hanya saja beliaunya itu memberikan kritik kepada saya bahwasannya dalam pembelajaran seharusnya buku teks itu juga dilibatkan sepenuhnya. Namun pada saat itu bukannya saya tidak memakai ya Bu ya, tetapi saya itu secara bergantian dalam memakainya. Kebetulan pas beliau visit ke kelas saya tidak kurang memaksimalkan pemakaian teks. Saya hanya menayangkan video melalui YouTube.
selain Bu Sinta, bagaimana tanggapan guru-guru yang lain terhadap merespon pengawas lagi? Iya. Saya rasa kalau guru-guru yang lain itu juga mungkin sama seperti saya gitu. Ada kalanya menggunakan buku teks, ada kalanya tidak. Dan mereka juga yang mungkin kebetulan pas ada di kelas saya, jadi tanggapan mereka ya mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan juga gitu. Jadi yang saya tangkap masalahnya mendapatkan teguran karena tidak memaksimalkan tuntutan seperti itu. Nah, kalau selama ini untuk pembelajaran Bu Sinta itu bagaimana? Selama ini Bu, dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya itu menggunakan berbagai macam media sebetulnya. Buku teks pelajaran pun saya gunakan juga. Hanya saja mungkin kan bergantian. Mungkin untuk tema yang kapan hari yang saya berikan ke anak-anak itu saya menggunakan media elektronik yaitu YouTube. Nah, kemudian saya menggunakan juga dengan media lain seperti alat peraga yang ada di perpustakaan. Saya bawa anak-anak Saat menggunakan media yang lain, Bu Sinta berarti kan tidak menggunakan buku teks. Ya. Kenapa Bu tidak digunakan sekaligus? Iya, itu karena saya merasa begini Bu, takutnya anak menjadi bosan. Saya itu mungkin pemikiran saya ya, ternyata tidak sejalan mungkin dengan pemikiran Bu. Kalau menurut saya sih itu tidak bagus ya Bu ya. Kemudian untuk soal-soal yang Ibu berikan itu kan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti itu. Nah, Ibu juga menggunakan media-media yang juga menurut saya kemungkinan itu kan cukup menarik buat anak-anak. Nah, menurut saya sih sependapat dengan pengawas juga bahwa buku teks itu cukup penting untuk sumber belajar. Mungkin seperti Ibu pengawas sampaikan bahwasannya sumber belajar itu setiap kegiatan itu tetap digunakan untuk buku teksnya. Seperti itu yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kami satu kelompok akan mempraktekkan edukasi kucing yang mana sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu sebelum kita memulai praktek kucingnya. Saya Sinta Fitriani di sini selaku observer, kemudian Ibu Nuril Agustin selaku Puji, kemudian Ibu Nita Martini yang menjadi coach. Bagaimana Ibu Nita, Ibu Nuril kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sudah siap untuk mempraktekkan. Insya Allah siap. Alhamdulillah. Oke, monggo untuk berikutnya prakteknya pada Ibu Nuril dan Ibu Nita. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Ibu Sinta. Selaku observer, kami akan mulai praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat Ibu. Sehat alhamdulillah. Baik Bu Nuril, sini. Bu Nuril, apakah gimana perasaannya hari ini? Lumayan bahagia Bu, tetapi saya ada sedikit kegalauan. Apa itu? Ya itu pun seperti yang kapan hari sedikit saya sampaikan bahwasannya ada murid saya itu yang selalu saja menangis setiap mau sekolah. Ini sebelum melanjutkan pembicaraan saya tahu lebih jauh ya. Sedikit ini, kira-kira ada berapa murid yang mengalami kendala kesulitan membaca? Kalau yang mengalami
mengalami kesulitan membaca itu sih ada beberapa sih Bu. Cuman yang menurut saya kendala selama ini itu yang hanya satu anak itu Bu, yang tidak bisa membaca, tapi dia juga tidak mau belajar, berusaha tidak mau. Nah, kira-kira apa harapan Bu Nuril setelah dari pembicaraan kita hari ini, apa yang Bu harapkan? Ya, harapan saya setelah kita komunikasi ini, saya mendapatkan solusi terbaik untuk permasalahan yang saya hadapi ini. Kira-kira usaha apa saja yang sudah Ibu Nuril lakukan? Selama ini saya sudah mencoba untuk menyisihkan waktu untuk anak tersebut, misalkan jam istirahat seperti itu, tapi masih belum mendapatkan hasil. Tadi kan Bu Nuril sempat menyinggung harapan Bu Nuril ke depan tentang mandirian siswa gitu. Kira-kira murid mandiri yang Ibu maksud ini seperti apa ya Bu Nuril? Yang tadi itu apa? Yang Bu Nuril ceritakan kemandirian bagaimana itu? Oh iya, kemarin sempat saya sedikit menyampaikan ya Bu ya. Saya itu ingin punya murid itu yang mandiri itu dia bisa kesulitan dia itu teratasi dengan sendirinya seperti itu. Misalkan nih, dia tidak bisa mengerjakan tugasnya, dia datang ke saya tuh, Bu ini bagaimana seperti itu. Misalkan dia tidak bisa membaca yang ini, dia tanya kepada saya, Bu ini bacaannya apa? Untuk selama ini si anak yang tersebut yang saya sampaikan itu, setiap dia mengalami kesulitan, dia selalu menangis dan menangis. Itu yang saya inginkan, dia mandiri. Lalu kira-kira yang akan Bu Nuril lakukan untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan itu bagaimana? Ya karena selama ini kan dia tidak mau masuk kelas Bu, karena dia setiap mau masuk kelas itu selalu pikiran dia itu belajar dan membaca seperti itu. Jadi ya saya sih inginnya merubah suasana kelas tersebut menjadi suasana yang cukup nyaman. Lalu untuk membuat suasana kelas yang lebih menarik dengan desain ruang juga lebih menarik lah istilahnya ya menurut Bu Nuril itu, sehingga murid-murid itu nyaman belajar pada nantinya ya seperti harapan Bu Nuril itu. Untuk mewujudkan itu apa yang akan dilakukan? Ya saya ingin di ruang kelas itu saya menyiapkan banyak kartu dulu, kemudian angka-angka yang nanti di dalamnya mereka semacam puzzle itu Bu. Jadi anak-anak itu seolah dia bermain, tetapi di sana dia juga belajar sebenarnya. Ketika Ibu mewujudkan kelas yang Ibu harapkan itu, apakah Ibu melakukannya sendiri atau bagaimana? Ya tentunya untuk yang pertama kali saya lakukan, saya akan sharing dulu dengan kepala sekolah, kemudian bagaimana langkah-langkah yang ingin saya laksanakan ini sudah baik atau mungkin ada saran dari beliaunya. Kemudian yang kedua, saya juga pastinya mengharapkan saran juga dari rekan sejawat. Tetapi Bu Nita untuk kegiatan menghias kelas tersebut, mewujudkan kelas yang nyaman juga saya tetap memerlukan kreativitas murid-murid saya juga di dalamnya, dan saya juga akan melibatkan wali murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami bertiga akan melaksanakan praktik kucing. Pada praktik kali ini saya Nuril Agustin berperan sebagai observer dan Ibu Nita berperan sebagai coaching. Kemudian Ibu Sinta berperan sebagai coach. Apa kabar Ibu Sinta dan Ibu Nita? Alhamdulillah baik. Ya. Pada praktek kali ini Ibu Nita dan Ibu Sinta akan melaksanakan praktek
Siap. Ya, oke. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Sinta. Gimana kabarnya Bu Nita hari ini? Alhamdulillah baik Bu Sinta. Gimana juga? Iya sama Bu Nita, alhamdulillah masih diberi kesehatan. Senang saya dengan Bu Nita, sehat seperti ini saya sehat. Terima kasih Bu Sinta. Tapi Bu Nita, mulai kemarin saya perhatikan kok ini ya Bu Nita tuh sepertinya tidak ceria seperti biasanya. Kenapa? Boleh tahu ya. Sebenarnya saya ada masalah, cuman saya bingung mau mengutarakan sama siapa gitu Bu Sinta. Kira-kira Bu Sinta ada waktu apa tidak? Insya Allah saya ada waktu. Kalau memang ada yang ingin minta ceritakan, monggo, tidak usah sungkan ceritakan saja kepada saya. Terima kasih atas waktunya. Tapi benar ini Bu, tidak mengganggu waktunya Ibu. Tidak sama sekali Bu Nita. Mungkin dengan pertemuan kita kali ini ada yang ingin kita harapkan begitu. Dengan apa ya, harapan saya dengan ngobrol ini dengan Bu Sinta, saya menemukan solusi gitu loh dari apa yang jadi keresahan saya Bu Sinta. Semoga ya Bu Nita. Semoga Oke, kalau boleh tahu kenapa Bu Nita, apa yang menjadi keresahannya Bu Nita selama ini, akhir-akhir ini yang Bu Nita rasakan apa? ya, ini saya itu sebetulnya pikir setelah apa ya, Bu Sinta ingat nggak waktu kita sekitar bulan Oktober kita melakukan praktek membuat visi misi prakarsa perubahan. Ya, Nah, itu Bu yang jadi pemikiran saya. Ada rekan sejawat yang membimbing saya untuk apa ya, mengajak membuat komunitas praktisi lah istilahnya kalau di kita ya, di kelompok kita itu kan disebut sebagai komunitas praktisi. ya, Itu yang bikin saya resah Bu, jadi kepikiran gitu Bu Sinta. begitu ya. Saya ingat memang waktu itu untuk pembuatan aksi nyata gitu, jadi kita membuat presentasi. Kemudian Ibu dari situ ada keresahan-keresahan lain nggak yang Ibu rasakan? Iya Bu, kan waktu itu ketika saya di dalam kelas, ada rekan itu mendatangi saya, nanya begini ke saya, bilang begini, Bu, kemarin waktu di simulasi itu kan Ibu juga memberikan apa simulasi membuat visi itu kan ada cara digital ya Bu, terus sepertinya sama dengan visi kita. Lalu sedangkan yang terjadi di sekolah kita itu tidak ada perkembangan di bidang iptek, sedangkan pada waktu AMBK kan anak-anak itu banyak yang mengganggu saja nggak bisa Bu. Itu bikin saya resah Bu Sinta. Jadi kan otomatis saya mikir kan gitu, itu Bu Sinta. Itu ya Bu Nita. Dari Bu Nita sekiranya ini dari permasalahan kita ini, ada bayangan tidak dan apa yang harus Bu Nita lakukan? Langkah apa yang akan Bu Nita lakukan? Ya karena saya sendiri terus terang nggak ada, selain tidak punya pengalaman gitu untuk apa ya, membentuk satu komunitas belajar di guru ini, jadi membuat saya tuh mikir apa yang harus saya lakukan gitu, apa yang harus saya perbuat Bu, langkah apa gitu yang saya ambil, karena apa ya, saya itu terus terang dibayangi dengan satu peristiwa dulu yang juga ada kelompok belajar sebelumnya, tapi itu sudah berlangsung sekitar tahun 2020. Ya, sebenarnya langkah yang Bu Nita ambil itu juga bagus ya. Itu langkah yang baik menurut saya, langkah yang luar biasa sekali yang sudah Bu Nita ambil. Nah, kemudian bagaimana, apa ada rencana untuk mendiskusikan dengan Bapak Kepala Sekolah untuk bisa
Ada sebelum rencana saya itu mau menemui Bapak Kepala Sekolah, mau membicarakan hal ini, kemudian juga menceritakan keresahan dari rekan-rekan gitu, tentang cakap digital ini tadi itu, sehingga rekan ini menginginkan dibentuk satu komunitas belajar di sekolah kita, di sekolah kami. Nanti saya pengennya itu berdiskusi itu dan ingin tahu bagaimana respon dari Bapak Kepala Sekolah itu. Kayaknya sih langkah awal lah yang ingin saya lakukan untuk memenuhi kebingungan saya itu di sini. Iya, saya rasa memang langkah awal yang perlu kita ambil bagus ya, luar biasa sekali. Mungkin nantinya Bapak Kepala Sekolah juga akan mengiringi langkah Bu Nita, sehingga apa yang diharapkan Bu Nita itu dapat tercapai sesuai dengan keinginan dengan membuat kelompok praktisi ini tadi, kelompok belajar yang kita. Bu Nita, dari kita bertatap muka seperti ini yang tadi saya lihat di ujung Bu Nita sepertinya murung gitu nggih. Iya Bu, Dengan kita pikiran. iya betul, dengan kita seperti ini gimana perasaannya Bu Nita sekarang? Ya lebih lega sih Bu, saya merasa lebih lega dengan bisa ngobrol seperti ini dan cerita. Saya seperti dapat dukungan moral gitu untuk melangkah, ada bayangan apa gitu yang harus saya lakukan gitu, sehingga saya tidak dibayangi oleh sebuah ketakutan gitu di sekitar, tidaknya ada bayangan gitu. Ya alhamdulillah ya Bu ya, alhamdulillah sekali. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan ya Bu Nita, yang membuat Bu Nita resah ini atau merasa tidak nyaman itu mungkin karena pengalaman dulu pernah melakukan hal-hal yang mungkin kurang sejalan begitu ya. Ya betul Bu, Kurang sejalan. Jadi yang membuat kita resah atau mungkin ada perasaan kurang diterima atau iya betul, memang seperti itu yang saya rasakan, karena dulu itu pernah ada seperti itu, namun ketika berjalan di forum diskusi itu yang antusias cuma 2 orang, yang lainnya itu merotol, hilang gitu. Itu jadi terus saya tuh gimana ya, ada rasa takut-takut gimana gitu. Ya mudah-mudahan ya Bu Nita, semoga langkahnya Bu Nita ini pastinya untuk membuat sekolah lebih maju, dan semoga langkah-langkah yang akan Bu Nita lakukan bisa disertai dan bersamai oleh Bapak Kepala Sekolah beserta rekan-rekannya. Bu Nita terus bersemangat. Mungkin Bu Nita. Lalu Bu Nita, untuk rencana selanjutnya apa yang akan Bu Nita lakukan? Untuk mengatasi. Ya kan menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini, untuk yang menindaklanjuti keresahan rekan ini, supaya bagaimana komunitas belajar di sekolah kami itu bisa terbentuk. Luar biasa sekali ya Bu Nita, langkah penyelesaiannya Bu Nita, yang mana menemui Bapak Kepala Sekolah secara bertatap muka begini, biar lebih berjalan Bu Nita. Sehingga ada gambaran apa yang harus saya lakukan gitu, dengan berdialog dengan Bapak Kepala Sekolah. Saya harapannya itu ada gambaran gitu apa yang saya lakukan, karena kan apapun alasannya sepertinya memang peran kepala sekolah itu bisa menggerakkan juga guru, karena guru itu kan tipikal kayak kalau belajar kalau tidak didorong itu oleh kepala sekolah itu mereka nggak mau belajar, masih tidak mau keluar lah dari zona itu. Mungkin harapannya dengan hadirnya Bapak Kepala Sekolah di sini kan bisa lebih terlibat. Alhamdulillah, memang langkah penyelesaian yang menurut saya itu luar biasa yang sudah kita lakukan. Saya juga merasa senang Bu Nita, saya sangat merasa bersyukur pada akhirnya Bu Nita mau
berbagi cerita dengan saya. Terus terang agak belum nih hati saya yang tadinya berat dulu ini. Ya, Jadi alhamdulillah kita kira-kira ada komitmen apa yang kita yang bisa dilakukan untuk melakukan mendapat ya menemui bapak kepala sekolah secepatnya karena apa saya ingin segera apa yang jadi pertanyaan saya ini terjawab dulu. bagus sekali kita. Semoga ya bersama ya oleh bapak kepala sekolah. Terima kasih kita Sama-sama Bu bercerita Sinta. kepada saya. Ya, terima kasih juga Bu Sinta sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Semoga lebih lega ya kita ya. Alhamdulillah lebih lega sih Bu Sinta. Kita tidak berharap seperti itu. Semoga dengan Bunita sudah bercerita seperti ini kepada saya, besok-besok saya kalau ketemu Bunita bisa lebih ceria lagi seperti biasanya seperti itu. Terima kasih Bu Sinta atas waktunya. Ini saya kerepoti sekali. Saya malah merasa senang karena saya ikut sertakan dalam apa ya, memecahkan masalahnya Bunita, begitu loh Bunita. Iya, ya, terima kasih atas waktunya Bu Sinta. Matur nuwun, sama-sama nih Bunita, kita harus saling memotivasi. Tetap semangat. Sama-sama Bu Sinta. Alhamdulillah, bagaimana sudah selesai? Alhamdulillah sudah Alhamdulillah sudah dapat solusi ini dari keresahan juga kemendungan yang sama saya ya. Iya Bu Sinta. Terima kasih, inilah kegiatan kami mempraktikkan coaching pada sore hari ini. Terima kasih, mohon maaf manakala ada kekurangan kami atas nama tim bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian praktik coaching yang sudah kami lakukan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.